every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun.
atmosfer tempat ini dikawal oleh malaikat surga. Dan kami percaya ruangan hati kami ada Tuhan. Dan kami percaya kemenangan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap bersolat bagi Tuhan. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Raja Allah, damai sejahtera, sukacita. Sekali lagi, Raja Allah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. saya sampai bersurat terima, Bapak Ibu terima. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dengan Tuhan. Bukan benar Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami. Janji yang baru setiap hari Tuhan Yesus. Berkat-Mu yang baru setiap pagi. Kami pegang firman-Mu Tuhan. Hanya satu kepastian kami dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Mungkin kami tidak bisa memandang apapun Tuhan. Mungkin tidak ada yang bisa kami harapkan di depan mata kami dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang iya dan amin Tuhan. Janji-Mu iya dan amin Tuhan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan kami percaya kami akan mendengar lebih banyak janji-Mu pada malam hari ini dalam firman-Mu Tuhan. Firman yang akan memberkati hidup kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Tuhan Yesus, sembunyikan hamba di balik salib. Urapi hati, lidah, bibir hamba, supaya apapun yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan saja Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan, bukan nama hamba, tapi nama Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ngantuk? Puji Tuhan. Roti.
Kita akan belajar itu hari ini. Kita lihat lembar kedua. Kita baca bersama-sama, saudara. Keluaran 15 ayat 22. Kita baca bersama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Musa Menyuruh orang Israel berangkat ke laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. waduh. Peristiwa ini setelah Musa membelah laut. Setelah mereka melihat mujizat, setelah mereka melihat karya Tuhan yang luar biasa, mulailah perjalanan mereka di padang gurun. Mungkin saat mulai mereka masih bawa bekal, benar kan, saudara? Mereka masih bawa bekal, mereka masih bawa minum, tapi Alkitab menulis setelah 3 hari mereka berjalan, mereka tidak mendapat Air. air. Sedangkan apa yang mereka lihat? Apa yang mereka lihat? Coba kita lihat Padang gurun. berikutnya. Mereka nggak lihat Alfamart, mereka nggak lihat Indomart, benar nggak? Ya. Mereka nggak lihat sumur, mereka nggak lihat tanaman. Yang mereka lihat cuma Padang gurun. padang gurun. Sedangkan manusia 3 hari tanpa air mati. Kalau nggak makan 7 hari masih hidup. Jadi kalau saudara nggak punya makan baru sehari 2 hari, tenang aja masih ada 5 hari lagi, benar? Nggak ada. Nggak ada air. Mereka lihat apa? Apa yang mau digali? Dari mana mereka dapat air? Itu secara mata mereka, dan mereka lihat itu kenyataannya. Sama seperti orang Kristen di sini. Apa yang saudara lihat? Masa depan kayaknya nggak tahu mau gimana, kerjaan nggak ada. Orang bilang hari ini duit lagi susah, bener nggak saudara? Semua orang bilang duit lagi susah, Pak. Duit mah nggak pernah susah. Dapetinnya susah. Si duit sendiri nggak pernah susah, bener nggak? Dia cuma kertas, nggak ngerasain apa-apa. Kita lihat lembar berikutnya. Nggak ada air, apa yang dirasain? Tenang aja, nanti saya kesini biar nggak usah dipindah-pindah. Nggak ada air, apa yang mereka rasain? Haus. Ini yang luar biasa nih kalau kita lihat. Nggak ada air, haus. Saudara lagi kehausan dikasih makanan enak, ngaruh nggak? Nggak enak, tetap aja. Soalnya yang utama adalah haus. Ini posisinya nih. Saya mau ngajak saudara hari ini jadi orang Israel di padang gurun. Merasakan. Gak usah jauh-jauh deh. Tadi habis nyanyi haus nggak? Haus. Habis nyanyi haus ya. Oke, kita lihat lembar berikutnya. Pikiran macam-macam lah tuh. Jadi pusing. Bukan cuma pusing. Gue dari mana? Air nggak ada. Makanya saya bilang baru-baru ada toko, Alfamart nggak ada, sumur aja nggak ada. Benar nggak saudara? Saya emang seperti hari ini, banyak nggak orang yang belum begitu? Gue dapat duit dari mana? Tagihan gue banyak, gimana cara bayarnya? Aus, lapar, pikirannya begitu lihat nggak punya jalan keluar, pikiran kemana-mana kan? Iya. Kata orang Sunda tuh, pusing
sekian mujizat jalan 3 hari nggak ada air. Lupa nggak sama mujizat? Lupa. Itu kenyataannya. Lupa nggak? Lupa. Pusing nggak? Stres nggak? Punya pikiran macam-macam nggak? Ya. Saya ngobrol dengan para saudara. Banyak orang, saya nggak bilang itu salah, sekali lagi saya nggak bilang itu salah. Banyak orang dalam hidupnya mereka jadi safety player. Safety player menurut mereka. Mereka merencanakan banyak hal buat esok mereka. Begini, aduh Bapak. Yang penting punya penghasilan lah. Udahlah, gak usah neko-neko. Sedangkan Tuhan bilang, saudara akan diangkat naik, bukan turun. Tuhan janji sama saudara, saudara akan diangkat. Bukan di situ-situ aja. Enggak cuma stabil di situ aja, enggak. Janji Tuhan, saudara akan diangkat naik. Nah, orang-orang yang hidupnya safety player, enggak ada air, stres nggak? Yang hidupnya biasa safety ya, oh gue punya duit sekian, untuk makan sekian, bayar sekolah sekian, bayar listrik sekian bisa gue tabung. Salah nggak? Enggak. Tapi begitu mereka berhadapan dengan masalah, penting nggak? Nih. Dan biasanya orang-orang seperti ini susah nih dia akan naik. Kenapa? Untuk naik perlu ujian. Untuk naik perlu kesempatan. Karena saudara mentok, akhirnya saudara nggak pernah ambil kesempatan itu. Karena saudara nggak pernah berani bermain dengan safety play. Karena saudara hidup dengan safety. Sampai saudara lupa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini cuma Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin. Saya punya teman nih, seorang guru. Wah, anaknya masih 3 tahun. Tapi hari ini dia udah mulai nabung untuk anaknya kuliah. Gue bilang, ngapain? Pak, kuliah mahal. Kalau nanti di saatnya saya harus bayar, duit dari mana? Cara pikirnya menurut dunia bagus nggak? Bagus. Tapi dia lupa anaknya pun punya Tuhan, benar nggak? Tuhan berjanji akan memberkati. Kita datang baca selanjutnya. Orang kalau lapar, kalau haus, kalau khawatir, biasanya apa? Jadi emosi. Gampang marah. Ya. Iya, apalagi ibu-ibu. Iyalah. Ya enggak? Iya. Makanya sampai ada ungkapan, ada uang abang saya, nggak ada uang abang melayang. Benar nggak saudara? Kadang-kadang bukan abang yang melayang, piring melayang. Ini terbang. Ibu-ibu mah kalau lagi banyak duit ya, dikatain juga digosipin senyumannya. Coba lagi nggak punya duit, sama lihat aja bisa berantakan, ngapain? Atau kok napasnya begitu, napasnya bener kan? Napas saja bisa salah tuh. Lebih butuh. Kalau bapak-bapak lelaki tidak pernah bercerita ya kan? Iya, paling seteru. Paling seteru kadang-kadang dia nggak cerita, diam, ya kan? Pijet-pijet seteru. Sama nih orang Israel betul. Nggak punya makanan udah habis, nggak punya air, lapar, haus, khawatir, akhirnya apa? Bersumbat-sumbat, marah-marah sama Tuhan, marah-marah sama Musa.
opsi. Tapi kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang kenal saudara. Tuhan yang benar-benar tahu. Kita lihat tempat berikutnya. Kita baca bersama-sama, ya. 3, 2, 1. Lalu Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya aku coba apakah? mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Supaya mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Supaya mereka bertobat. Coba saudara lihat. Tadi situasinya bangsa Israel pertama kali nggak punya apa. Kita jadi bangsa Israel kan beneran ini. Dengan kasih Kristus saya minta tolong Bu Erwin kasih air untuk semua yang ada di sini. Benar kan? Kasih air aja diberi air. Karena yang diminta sama pertama kali kan yang diminta sama bangsa Israel. Air. Kalau saudara baca ini komsel nanti dibahas, ya kan? Dari gunung batu bisa keluar air. Saudara tadi haus kan? Supaya nggak emosi, Tuhan tahu kebutuhan saudara hari ini. Tuhan kasih air kepada saudara. Ayo, kita mau minum. Ambil aja bersama malu gratis, benar nggak? Kalau ada sisa juga ambil 2 boleh, 3 boleh. Dua sebentar, yang udah dapat air buka airnya minum. Nah yang baru datang nih, Tuhan lagi kasih air buat saudara. Ambil, buka, minum. Tadi kan habis nyanyi haus katanya kan? Ya Tuhan kasih air buat saudara. Tak hamba bangsa Israel haus. Enak juga kalau ibadah habis nyanyi semua dikasih minum ya. Berdoa aja supaya itu terjadi bukan cuma hari ini, benar ya? Udah dapat air semua? Minumlah dengan tenang. Pertama kali yang dibutuhkan bangsa Israel apa? Yang Tuhan lakukan, saudara bisa cari ayatnya di pada saat komsel. Yang Tuhan lakukan bagaimana cara Tuhan kasih air? Hujan. Bukan. Makanya belajar di komsel ya. Gunung batu pukul Musa keluar air. Sesuatu yang mungkin? Enggak. Secara logika mungkin enggak? Enggak. Secara logika saudara lagi ibadah di bagi minum mungkin enggak? Enggak. Bisa terjadi kan? Bisa. Setelah dapat air, bangsa Israel mengucap syukur kan? Ya. Itu pertanyaan saya. Belajar nih di komsel. Setelah dikasih air sama Tuhan, bangsa Israel mengucap syukur kan? Ya. Enggak. Terus bersungut-sungut? Ya. Alasannya apa? Hausan. Lapar habis minum. Lapar makanya Tuhan menurunkan dari langit apa? Hujan roti, benar nggak saudara? Saudara habis minum? Lapar. Lapar nggak? Lapar Tuhan turunkan hujan roti buat saudara. Bagi rotinya. Bagi rotinya.
Secara khusus terima kasih untuk para manusia yang membantu membagikan roti dari Tuhan. Benar kan saudara? Amin. Wah, dapat roti loh di tengah-tengah khotbah. Ambil, ambil. Kalau ada sisa ambil 2 juga ambil. Tapi Tuhan bilang roti itu mesti habis hari ini. Besok di mana keputusan saudara Pak Tuhan? Iya. Oke, bangsa Israel udah dapat minum, udah dapat roti, mengucap syukur nggak? Masih bersungut. Iya. Kurang ajar kan? Kurang ajar. Terus mereka minta apa? Mereka minta daging apa yang Tuhan kirim? Burung puyuh. Yang Tuhan kirim burung puyuh. Karena kita nggak punya burung puyuh, Tuhan kirim nugget buat saudara. Ayo coba kirim. Jadi saudara ingat nih urutannya sampai kapanpun, benar ya? Ya ibadah hari ini untung. Sebenarnya enak nggak jadi orang Israel? Kenapa mereka susah untuk bersyukur, benar nggak saudara? Dia bagian roti sih. Yang baru datang, saudara, Mbak punya jatah air, minum dan roti, air, roti dan daging. Makan aja, gak usah malu-malu, makan aja, bener gak? Yang haus minum, yang mau makan. Kalau saudara nanya nasinya malah nggak ada di Alkitab nasi. Nasinya habis ibadah. Wah. Dapat saudara burung puyuh versi modern. Angkut. Senang nggak? Senang. Harusnya mengucap syukur nggak? Harusnya mengucap syukur nggak? Ini dia yang dialami bangsa Israel. Yang mereka lihat loh, padang gurun. Gak ada apa-apa. Dapat air? Dapat roti? Dapat daging? Mengucap syukur? Enggak. Bahkan kalau saudara baca ya, Tuhan bilang roti mana itu cuma boleh diambil tiap hari buat kebutuhan hari ini. Karena kan udah enak gini masih ada yang tidur di gereja. Wah, terlaluan lu. Kita lihat lembar selanjutnya. Ini sebuah pertanyaan, benar kan? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa roti
mana turunnya per hari? Kenapa burung puyuh turunnya per hari? Bahkan ada satu lagi nih pertanyaan. Kita lihat di selanjutnya. Doa Bapa kami berilah pada makanan untuk Hari ini. kenapa enggak Tuhan berikanlah makanan untuk bulan ini? Tuhan berikanlah makanan untuk tahun ini. Tuhan berikanlah makanan untuk seminggu ini. Tapi berikanlah makanan Pada hari ini. yang secukupnya. Secukupnya. Kenapa banyak orang nggak pernah merasa cukup, saudara? Nggak pernah merasa cukup. Dan saudara lupa, Alkitab berkata apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi hidup dari Iman. firman Tuhan, firman yang dari mulut Tuhan. Hidup dari janji Allah. Bukan sekadar nyanyian, percaya, tadi kan gitu kan. Janji ajaib, benar percaya. Benar percaya, itu pertanyaan saya. Henry, mau kawin kapan? Rencananya kapan rencananya? Ceweknya yang deg-degan, ceweknya ditanya, bener gak? Yang kedua ceweknya dijawab apa ya? Belum Pak, tunggu duitnya. Rata-rata orang akan jawab begitu kan? Nixon nih baru punya pacar, lu mau dulu kawinin atau enggak? Tahu aja saya. Aduh, gimana Pak kawin? Butuh duit, kawin nggak butuh duit, kawin butuh berkah. Amin. Kadang kita pusing untuk sesuatu yang belum terjadi dan belum tentu terjadi. Pak, besok kita makan apa? Kita tanya sama Tuhanmu. Saya pernah ngomong sama anak muda di sini. Waktu itu mereka bikin retret. Cuma dalam waktu sebulan butuh duit 20 juta ya. Kurang lebih 20 juta. Persiapannya sebulan. Tiga minggu nggak sampai sebulan. Butuh duit berapa? 20 juta. Tuhan bisa penuhi nggak? Oke. 20 juta saya bagi 3 minggu. Berapa jadi? Hampir 7, 6,8. Benar ya? Kalau iman benar, berarti harusnya kas pemuda tiap minggu masuk 6,8. Berarti setahun. Kalau sebulan 20 juta ya setahun 240 juta kas pemuda. Nggak repot bikin konser. Tapi aku jawaban pemuda, wah kucing itu mah kita bisa bikin gereja Pak. Bukan itu yang jawaban yang Tuhan mau. Tapi bagaimana kau berjalan? Kemarin tenis. Berapa lama persiapan? 2 minggu. Persiapan 2 bulan. Pengeluaran berapa? 20 juta, 15 juta, sama sewa 15 juta, 2 bulan. Kalau sebulan 7,5 juta, berarti dalam setahun harusnya tenis kasnya minimal 80 juta. Kenapa nggak pernah terjadi?
ada satu dosa, saya garis bawah ini. Ada satu dosa yang tidak pernah nyata. Kalau nyolong dosa nyata, membunuh dosa nyata, berzina dosa nyata, benar nggak saudara? Tapi pada saat engkau mengasihani dirimu sendiri, engkau sedang merendahkan Tuhan. Itu yang nggak pernah orang pikirin. Makanya biarpun saya susah, saya kesel sama orang yang selalu ngomong, Pak, kami orang susah. Terus kenapa kalau lu susah lu mesti bilang wow gitu? Tuhanmu yang punya semuanya, benar nggak saudara? Amin. Kadang-kadang banyak otak nih, mohon maaf ya, mohon maaf, otak kalian itu cuma duit. Sehingga hubunganmu dengan Tuhan jadinya dagang. Kalau saya melakukan ini untuk Tuhan, saya akan diberkati. Kalau enggak begitu. Enggak begitu. Tapi kalau engkau berjalan, makanya saya bilang, kalau misalnya nama saya bukan Pak Tony, tapi nama saya Gibran Rakabuming, kira-kira ini masalah apa? Kenapa? Saya anak mantan presiden, benar nggak? Tuhan di atas presiden. Saudara Pak, saudara anak Tuhan. Ya. Kalau saudara nggak percaya saudara diberkati, saudara sedang merendahkan Tuhan. Ya. Sesimpel itu. Makanya minggu lalu saya bilang, saya kasih tahu mas saudara ya, sesimpel ini. Dan saya meyakini ini, sangat saya yakini. Kalau saudara tahu ini, salah satu cara diberkati adalah memberkati. Saya percaya banget itu. Bahkan kejadian saudara bisa tanya sama Pak Wandi. Ada satu ketika saya butuh duit. Saya butuh duit untuk kerjaan saya, untuk anak sekolah. Duitnya gede. Duit di rekening saya saat itu ada 2 juta, tapi yang saya butuhkan 100 kali lipat dari itu. Terus apa yang saya lakukan? Ini saya mau membagi mas saudara. Apa yang saya lakukan? Saya kirim ke gereja 1,5 juta tanya kepada saudara. Dan saya bilang, gembala saudara bilang, Pak, kan Bapak lagi butuh. Iya, saya lagi butuh, tapi dengan cara ini kebutuhan saya pasti terpenuhi. Dia nggak minta, dia nggak ngapain, saya kirim. Ini Pak, saya. Dan sampai hari ini saya pegang. Tiap kali saya sangat membutuhkan, saya bantu dengan apapun yang saya punya. Bukan saya nangis, terus saya bilang Tuhan. Saya pernah kata di tempat ini, saluran itu mesti jalan. Saluran yang mampet namanya septic tank, benar nggak saudara? Isinya apa? Kotoran. Makanya minggu lalu saya bilang, bapak-bapak, kalau saudara pelit sama istrimu sampai mati juga susah. Istri anak saya tahu. Sampai anak saya pernah nangis waktu itu. Jadi waktu itu gini, ini saya kasih tahu. Saya cuma punya uang 150.000. 2 anak saya dua-duanya ingin Kentucky. Kalau saya beli Kentucky, saya sendiri nggak makan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya beli Kentucky. Setelah saya beli Kentucky, saya tahu sini bisa habis.
makan aja lu nggak punya. Tapi saya tahu hati seorang bapak. Tuhanmu mau kasih anaknya untuk saudara. Saya beliin, beneran saya beliin dan saya masih ingat. Saya beliin 2 ayam 2 nasi masing-masing supaya mereka puas. Sisanya saya waktu itu lagi diskon. Untuk ibunya makannya nggak banyak, bener nggak? Dikasih kentang dulu udah kenyang ibu, bener kan? Saudara? Jadi saya beli 2 ayam 2 nasi dan kentang. Total pembelian saya 149.000. Sisa duit saya berapa? Bisa makan? Saya beliin. Dan saya mau waktu itu saya cuma mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Karena saya bisa menyenangkan anak istri saya. Saya nggak peduli dengan hidup saya. Dan apa yang Tuhan lakukan? Setelah kentang itu sampai di rumah, dimakan sama anak istri saya. Enggak berapa lama saya dapat telepon, saya dapat transferan 2 juta. Itulah Tuhan kita. Bapak-bapak banyak yang pelit nggak Pak Sini? Sorry nih. Bukan yang tambah benar, yang tambah susah itu. Apa yang kau lakukan susah berhasil. Sorry. Mohon maaf. Demikian juga hai orang tua. Dan apalagi terjadi anak kasih orang tua, itu berkata luar biasa. Sekali lagi saya bilang, makin kau ketakutan, makanya Tuhan bilang, yang punya akan kuberi, yang tidak punya akan kau ambil, benar ya? Itu bukan seorang Tuhan hanya memberkati orang lain, tapi Tuhan melihat engkau. Pada saat engkau merasa punya, kau akan dapatkan untuk kasih. Tapi pada saat engkau kaya, tapi kau pikir, pelit, semua dihitung. Seakan-akan kau tak punya nggak? Itulah firman Tuhan. Itulah firman Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Kita baca ini bersama-sama. 3, 2, 1. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Amin. Kalau masih ada yang pusing besok makan apa? Berarti saudara tidak mengimani. Tidak mengimani itu. Seperti tadi saya cara kasih contoh. Mungkin orang lain akan berkata waktu anaknya Pak boleh beli kentang tidak? Waktu saudara cuma punya duit 150.000, saudara bilang apa? Besok aja. Kapan ya? Kapan-kapan ya? Entar ya, aku belum punya duit, benar kan? Ya. Atau itu cuma segini-gininya. Hari ini saya kasih tahu mas saudara, saluran ini mesti jalan. Dengan jalan yang masuk lebih kencang kan? Kita lihat selanjutnya. Ini kata-kata yang dikutip Tuhan Yesus. Waktu dia digoda, waktu Tuhan Yesus digoda iblis, puasa 40 hari 40 malam, tempatnya sama-sama di padang gurun. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadi Merendahkan hatimu, membiarkan kelaparan memberikan makanan, dan tidak kau kenal oleh nenek moyangmu. hidup bukan
Saja. Tapi manusia hidup dari Yang diucapkan Tuhan. di Ulangan udah ada kata-kata manusia bukan hidup dari roti saja. Habis itu keluar lagi kapan? Tempatnya sama-sama di padang gurun. Manusia nggak hidup dari roti saja. Manusia nggak hidup. Pak, makanya saya bilang kalau cuma lapar Pak, ya. Kalau saya yang penting, keluarga saya aman. Saya emang nggak mikirin diri saya. Saya makan gorengan 10.000 dari pagi sampai malam juga kenyang Pak. Sampai saya tahu kalau kenyang belilah gorengan 10.000 isinya bakwan sama risol. Kenyang tuh. Awet tuh. Kalau yang lain nggak awet. Itu manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari janji Tuhan. Manusia hidup dari janji Tuhan. Saya kasih tahu lagi. Nah, selanjutnya supaya waktunya nggak habis benar. Saya mau ngajak saudara baca ini. Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Saya minta semua buka Alkitabnya masing-masing. Buka enak aja ditaruh doang ya kan. Buka biar berasa gereja. Yang ayat ganjil yang laki-laki yang baca dengar nih. Yang ayat ganjil laki-laki yang baca. Ayat genap perempuan yang baca. Jadi laki-laki baca 3 ayat, perempuan 2 ayat. Yohanes 6 ayat 31 sampai 35. Siap-siap yang laki-laki mulai dengan ayat 31. 3, 2, 1. Kami makan mereka diberikan makan roti dari surga. Oke, 3, 2 saudara, ibu. Ayo ibu, 3, 2, 1, ayo. Tiga, bapak-bapak. Karena roti ini adalah roti yang turun dari surga dan memberi hidup kepada dunia. 3, 4, ibu. Kepada mereka, akulah roti hidup. Siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Amin. Amin. Yang tadi ibu baca di ayat 34. Maunya senantiasa. Yes, kita biasa. Rata-rata lebih kuat yang mana? Bapak-bapak apa itu? Kita lihat aja dari kadar emosi, benar kan? Ya. Ya gampang marah-marah di kemas ya Pak? Ibu-ibu. Ibu-ibu ngomongnya Pak aman benar kan? Uang sekolah ada, uang masak ada, benar kan? Jalan-jalan ke mall bisa, ya. Kalau itu terpenuhi, nyender kan baru dia. Makanya saya bagi ayatnya begitu, bukan nyindir, enggak. Sedikit nyolek aja, nyolek. Tuhan bilang, mana itu roti jadi surga. Nih, tambahan buat komsel sekali lagi. Saudara cari ayatnya nih. Bangsa Israel makan roti mana? Bahkan sepatu kasutnya
Selama 40 tahun tidak pernah rusak, ada ayatnya. Ya kan? Ya pada pintar lah, benar kan saudara? Cari ayatnya. Kasutnya pun tidak pernah rusak. Itu makan roti yang turun dari. Tapi Tuhan Yesus ngomong bahwa dia lebih besar dari roti mana. Kita lihat lembar selanjutnya. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, tubuh Kristus adalah penggenapan mana, saudara. Saudara nanti akan terima tubuh dan darah Yesus. Ini adalah penggenapan mana yang sesungguhnya. Kalau bangsa Israel makan roti mana, selama 40 tahun mereka makan roti dan makan daging yang gratis dari Tuhan. Bahkan kasutnya tidak pernah rusak. Apalagi saudara yang terima tubuh dan darah Yesus. Harusnya saudara tidak hidup lagi dengan kekhawatiran makan apa besok. Harusnya saudara yang hidup dengan tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus ngomong, akulah roti hidup. Karena itu, pada saat saudara menerima tubuh dan darah Yesus, pada saat saudara menerima perjamuan ini bukan jadi ritual, tapi benar-benar saudara bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam saudara. Dan saudara percaya penggenapan itu terjadi dalam hidup Amin, saudara. Amin. Saudara sudah merasakan enaknya jadi bangsa Israel kan? Ya. Haus dikasih minum? Ya. Iya. Lapar dikasih roti? Iya. Iya. Udah kasih roti tadi dikasih daging? Iya. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup. Amin. Kau menerima yang lebih dari roti mana? Yaitu tubuh dan darah Yesus sendiri. Dia yang berkata, ini adalah benar-benar dagingku, dan ini adalah benar-benar darah. Pada saat orang makan roti dan minum darah Tuhan, kau tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kau. Tentang selanjutnya, saudara akan menerima perjamuan kudus. Saudara akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Waktu Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, tanah dikutuk. Manusia hidup dibikin dari tanah. Karena itu Yesus baru memberikan tubuhnya untuk mereplace tubuhmu. Karena pada saat kau menerima tubuh Yesus, di situ kau bisa berkata, sakit penyakit itu sudah sembuh. Amin, saudara. Terakhir, kau menerima tubuh dan darah Yesus, kau tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam saudara. Firman-Nya tinggal di dalam saudara. Dan apa yang Alkitab katakan? Kita baca bersama-sama sebagai ayat terakhir. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa yang Tuhan katakan? mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tuhan kasih batasan? Ya. Mintalah apa saja. Saudara bisa, kalau apa saja saudara bisa minta, dari karet gelang sampai mobil mewah. Amin. Saudara bisa minta dari uang sekolah sampai uang jalan-jalan. Amin. Mulailah beriman. Banyak, makanya itu saya bilang ada dosa terbesar, yaitu di saat engkau merendahkan dirimu, yang tanpa sadar engkau sedang merendahkan Tuhan.
Saya pernah ada orang altar kalau kita didoain saya. Pak, saya belum bayar kontrakan. Doain saya Pak. Terus saya doain. Dalam nama Tuhan Yesus, ibu ini bukan cuma bisa bayar kontrakan, tapi dia bisa punya rumah. Tahu nggak sih ibu bilang apa? Bukan amin. Si ibu bilang, Pak, bayar kontrakan aja susah, gimana beli rumah? Kau sedang merendahkan Tuhanmu. Ya. Waktu kau ngomong aku Pak, sekarang pun susah benar dicarinya. Pada mau makan, duit. Kayaknya saya susah banget Pak, saya untuk punya duit. Saudara sudah merendahkan Tuhanmu. Ya. Tuhan yang punya semuanya. Mintalah, Apa saja kamu aku mintalah apa? apa saja. Apa saja, apa saja. Jangan kata dirimu, apa yang boleh minta, apa yang boleh minta. Ya, lu boleh minta apa aja. Apalagi minta jodoh kecil, benar saudara. Mintalah apa saja. Ini bukan saya ngomong, ini yang ngomong Tuhan Yesus, benar ya? Ya. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Ini udah lengkap terakhir. Dan pas tuh 40 menit setengah 8. Kita akan tutup firman ini. Kita nyanyi lagu sebelum firman itu. Dengan sepenuh hati, ku percaya janjimu ajaib. Benar nggak saudara? Terukir. Saudara nyanyikan lagu ini, setiap kata-kata di lagu ini dengan penuh iman, dengan penuh percaya. Banyak anak sebagai saya, anak-anak muda nih yang masih sekolah, jangan pernah bilang dirimu bodoh. Saya pintar. Saya tanya mas saudara, Tuhan Yesus pintar nggak? Saudara tinggal dalam Tuhan Yesus yang pintar dan Tuhan Yesus yang pintar tinggal di dalam saudara. Berarti saudara harusnya pintar. Kalau saudara bilang saudara masih bodoh, saudara sedang merendahkan Tuhan kan? Saya undang saudara lagi berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh setiap kata-katanya. Dari awal sungguh besar, setiap saudara katakan setiap kata-kata ini buat Tuhan, bukan buat saya. Bukan sekedar ikutin nyanyian, tapi saudara katakan setiap kata-kata ini buat Tuhan. Kita pegang janji Tuhan, kita nikmati janji Tuhan, dan saudara nanti akan bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Setelah terima, saudara berdoa dan mintalah apa saja.